Is there anyone here who is beginner to meditation? Yang baru mulai meditasi, pemula di sini silakan angkat tangan. Yeah. Okay. Many beginners. Okay, good. Ya, banyak pemula ya, bagus. Okay. So we keep it very simple because simple instruction is the best instruction. Jadi kita akan membuat instruksinya sesederhana mungkin karena instruksi yang sederhana itu adalah instruksi yang terbaik. So the idea this morning according to the schedule is to talk about Satipatthana. Jadi menurut jadwal nanti tema hari ini kita mulai dengan bicara tentang Satipatthana. But Satipatthana is really just meditation practice. Jadi Satipatthana itu sebenarnya artinya cuma sekedar praktek meditasi itu sendiri. So I will give you some very simple instruction on meditation. Jadi saya akan memberikan satu instruksi yang sangat sederhana mengenai meditasi. And then we will try. Dan kemudian kita coba praktekkan. And we will see what happens. Dan coba lihat nanti apa yang terjadi. And sometimes that's very interesting when you try. Maybe sometimes you fall asleep, sometimes you think, sometimes everything happens but not meditation. Kadang-kadang ada hal yang terjadi yang menarik adalah kadang jadi tertidur atau berpikir tentang sesuatu atau terjadi hal yang lain gitu ya. Tapi semua hal terjadi kecuali meditasinya. That's okay. Tapi itu nggak apa-apa. That's how we learn. Karena itulah caranya kita belajar. So to understand meditation, there's a few things that are really important. Yeah, one of the most important things is to remember to enjoy the meditation. Jadi ada beberapa hal yang pokok yang penting untuk meditasi, tapi salah satu yang paling penting adalah kita harus selalu ingat untuk menikmati meditasi itu. If you want to have success, you have to keep on practicing for a long time, and the only way you can keep on practicing is if you enjoy. Yeah. Kalau Anda ingin bisa sukses, itu ya artinya harus tetap mempraktekkan untuk waktu yang lama. Dan satu-satunya cara untuk bisa mempraktekkan waktu yang lama adalah dengan menikmatinya. If you don't enjoy, you're going to say Buddhism is terrible, it's bad, I'm leaving, I'm becoming a Christian instead. Kalau Anda nggak menikmati, Anda pasti mikir, wah agama Buddha ini salah nih, nggak menyenangkan nih. Wah ini pasti salah nih, pasti mendingan pindah ke agama lain misalnya. But if you enjoy, then Buddhism is the best. Tapi kalau Anda menikmati, Anda pasti berpikir, wah ajaran Buddha ini yang terbaik. Gitu ya. It's very interesting in the suttas, in the word of the Buddha, when he talks about meditation, he talks about two qualities, and those two qualities is happiness and peace. Jadi salah satu hal yang paling menarik ditemukan di sutta adalah ketika Buddha bicara mengenai kualitas dari meditasi, Buddha mengatakan tentang hanya dua aspek ini, yaitu kebahagiaan dan kedamaian. If these two qualities are increasing, if they are growing, then you know you're on the right track. Dan kalau dua kualitas ini terus bertumbuh gitu ya dan meningkat, maka Anda tahu bahwa Anda sudah di jalur atau jalan yang tepat. But if instead you are just things are very terrible, you're just thinking and restless, you have pain everywhere, and it's just so terrible, then okay, wrong track. Tapi kalau Anda selalu cuma mikir-mikir, terus abis itu ngerasa kayak aduh nggak enak nih, selalu kayak gelisah, waduh tubuhnya sakit di semua tempat, nah itu artinya nggak oke. So if things are really bad, go outside, have a cup of tea, do something, relax, a cup of coffee for me, but not for tea for you, I don't know what. Have something, and then come back in, try again afterwards. Jadi kalau terjadi hal-hal seperti itu, sakit atau restless atau segala macam ya, gelisah gitu ya, Anda boleh keluar sebentar, minum kopi atau lakukan hal lain supaya bisa relax. Begitu sudah relax, Anda bisa kembali ke sini untuk melanjutkan. So meditation is about pacing yourself, knowing the right thing at the right time. So you can enjoy what's going on. Jadi meditasi itu adalah seperti kalau pacing itu kayak ibarat pelari ya. Kita ngatur kecepatannya, ngatur ritmenya sendiri supaya enak gitu ya. Sehingga Anda mengetahui waktu yang tepat dan apa yang harus dilakukan dengan tepat saat itu. So the basic idea is then to make sure that you are comfortable. Jadi poin paling penting adalah memastikan bahwa kita nyaman. You have no pains in the body. Supaya kita nggak ngerasa sakit kalau bisa di tubuh. You're able to relax. Kita mampu santai. This is one reason we have the chair in the back, because when you have chair, easy not to have pain, easy to relax. Itulah sebabnya kita pasang kursi di belakang, karena kalau kursi itu kita mudah untuk bisa santai, bisa mudah untuk ini ya, jadi nggak usah merasa pegal atau nyeri. So the posture you sit in is not so important. More important is that the body is at ease. Jadi postur duduk itu bukan hal yang paling penting ya, bersila bukan hal paling penting. Yang paling penting adalah kita merasa nyaman ya. And when the body is at ease, then you can forget about the body.
because meditation is about the mind. The mind wants to be peaceful and still, so you want to get the body out of the way. Sebab kalau tubuh kita nyaman, kita bisa melepaskan atau melupakan tubuh ini dengan mudah. Karena esensi dari meditasi adalah batinnya. Kalau kita bisa membuat kita batin ini bisa jadi damai dan hening. Jadi dengan cara, tapi kalau masih mikirin tubuh kan nggak bisa. So this is number one. Jadi inilah pokok yang paling pertama. Does it make sense? Masuk akal? Yeah? Okay, so this is number one. So number two is having the right attitude. Yang kedua adalah memiliki sikap atau attitude yang tepat. So the right attitude is like an attitude which is positive, you have a good feeling inside. You don't want to be negative. If you have negative attitude, meditation is impossible. Jadi sikap yang tepat adalah memiliki sikap yang positif, memiliki sikap yang baik di dalam gitu ya. Jangan menjaga sikap yang negatif justru. Karena kalau kita memiliki pikiran negatif, sikap yang negatif, itu meditasi tidak mungkin terjadi. And there are many ways of having a positive attitude. Ada berbagai cara supaya kita bisa memiliki suatu sikap yang positif. And one of them is to do like some metta. Salah satunya adalah dengan melakukan misalnya metta atau cinta kasih. And later on today we're going to talk about the Brahma Viharas. Dan nanti menjelang sesi berikutnya nanti kita bicara tentang Brahma Wihara. So we'll talk about metta then when we get there. Dan kita pada saat itu kita akan bicara tentang metta atau cinta kasih. Another way to have a positive feeling attitude is to have a sense of gratitude. Cara lain untuk bisa memiliki sikap atau kualitas yang positif adalah dengan memiliki rasa syukur atau terima kasih. Yeah, gratitude for being able to be here. Rasa bersyukur kita bisa hadir di sini. Gratitude to the owner of this hotel who giving us this for free, this hall for free. Ya, kita bersyukur pada pemilik hotel ini katanya dikasih upgrade-nya free ya dari yang tadi di bawah. Gratitude to the Buddha for giving the Dhamma teaching. Kita bersyukur kepada Buddha karena telah memberikan ajaran Dharma ini. Gratitude to Ajahn Brahm, coming to Indonesia. Kita bersyukur pada Ajahn Brahm pernah datang juga sering kunjungan ke Indonesia. Gratitude to Mr. Tasvan for translating. Ya, rasa syukur juga kepada yang menerjemahkan. Gratitude to Mr. Handaka, of course. Gratitude to yourself, because you are bringing yourself here to take part in something wonderful. So also have gratitude to yourself as well. Jadi bersyukur pada Romo Handaka, tapi juga bersyukur pada diri kita sendiri ya, karena Anda bisa membawa diri kita hari ini ke sini gitu ya. Jadi kita penting punya rasa syukur ya pada diri kita sendiri. And gratitude is a very beautiful feeling. It purifies you inside. Dan rasa syukur itulah perasaan yang sangat indah karena dia bisa memurnikan kita di dalam. You feel happy, you feel content. That's very important in meditation practice. Dan itu membuat kita merasa bahagia, berkecukupan hati, dan ini sangat penting dalam meditasi. When we are here for a full day, also very important to have a sense of kindness to everyone here, to have a metta to all the participants. Jadi pada saat kita ini akan menghabiskan sehari penuh di sini, juga penting kita mengembangkan rasa kasih sayang kepada sesama ya, para peserta di sini. It's very easy to get irritated because we are so close together. Someone does something wrong. You shouldn't close the door that way. You shouldn't eat like that. That's bad. You get irritated with the people around you. Sebab kalau kita bersama dengan orang sangat dekat, kadang-kadang sangat mudah kita merasa iritasi atau merasa jengkel. Kadang-kadang kita pikir tutup pintunya tolong kayak gini dong. Makannya jangan kayak gitu dong. Nah itu sangat mudah rasanya jengkel. Iritasi. Irritated. You understand. Wow, Indonesian. I can understand Indonesian. Very good. Mulai paham bahasa Indonesia. So, because very easy, and the reason is because everyone is irritating here. Ya, jadi sangat mudah itu pernah kita untuk dipahami karena pasti semua orang pernah merasa jengkel. Yeah, we all irritate each other. Ya, kita kan semuanya saling menggesek, saling mengiritasi satu sama lain. And so what you have to remember is that actually no one is irritating here. The truth is everyone who is here, the reason why they're here is because they have a good heart. They want to do something good. And what a wonderful thing that is. Dan kita harus mengingat kita bahwa cara memandangnya bukan semua orang itu mengiritasi, bukan. Tidak ada sebenarnya yang mengiritasi, orang yang membuat jengkel. Alih-alih semua orang yang hadir di sini pasti punya hati yang baik, ingin berpraktek, ingin mengembangkan rasa kedamaian dan kebaikan hati.
And so you look upon everyone here with a heart of kindness. Wow, thank you for being here. What a wonderful thing it is that I have so many good kalyana mittas who want to practice with me and do the good thing. If you have this kind of attitude, wow, your meditation is going to be very powerful. Jadi alih-alih kita memandang satu sama lain dengan hati penuh rasa ramah, kebaikan hati, cinta kasih, kita berpikir, wah terima kasih loh sudah hadir di sini, ada begitu banyak orang gitu ya, mau ikut. Jadi kita merasa kita tuh semua seperti sahabat yang bajik, kalyana mitta. Kalau Anda bisa memandang dengan cinta kasih keramahan seperti itu akan sangat bagus sekali untuk meditasi Anda. So these are some of the ways of having positive attitude. There are many more. The Buddha, one of the most important things the Buddha talks about is how to have this positive attitude, how that is the foundation for meditation practice. Dan itulah beberapa cara misalnya untuk bisa meningkatkan kualitas yang positif tadi, perasaan yang baik tadi. Dan Buddha sebenarnya ini ada mengajarkan berbagai banyak cara ya, termasuk bagaimana cara kita bisa terus menumbuhkan kualitas yang positif ini. He also talks about the sila nusati. Buddha juga bicara tentang misalnya perenungan sila. The recollection of your goodness, your kindness. Merenungkan tentang kebajikan atau kebaikan hati yang pernah kita lakukan. He talks about Chaganusati. Buddha juga bicara tentang Chaganusati. The recollection of your generosity. Perenungan tentang kedermawanan, kemurah hatian kita. He talks about the Dhammanusati. Buddha juga bicara tentang Dhammanusati. Yeah, the Dhamma. Wow, the Dhamma. Wow, so lucky to have Dhamma. And Dhamma means, what does it mean? It means all the happiness in the world, how to get away from suffering. Isn't that amazing? You have a teaching in this world that shows you how to get away from all suffering to the highest happiness possible for human being. Isn't that remarkable? Ya, jadi kita merenungkan Dhamma seperti wah luar biasa sekali ya Dhamma ini ya. Ini mengajarkan kita tentang bagaimana mendapatkan semua kebahagiaan di dunia, menjauh dari penderitaan. Bukankah udah luar biasa gitu ya, kita punya ajaran yang bisa membawa kita ke kebahagiaan tertinggi dan bisa meredam atau melenyapkan penderitaan. Bukankah ini sesuatu yang sangat luar biasa? It's like really special to have a Buddha in the world together with the teachings of the Buddha. It's just something really exceptional and extraordinary here. And sometimes we don't fully appreciate the power of these teachings. Dan sungguh luar biasa ya bahwa kita tuh ada di dunia di mana ada Buddha yang muncul dan mengajarkan Dhamma. Itu kan suatu kejadian yang sangat luar biasa dan istimewa. Dan kadang-kadang kita kurang mensyukuri hal tersebut. Tapi saat kita punya rasa terenyuh ini ya, punya rasa benar-benar menghargainya, itu sesuatu yang luar biasa terjadi. And when you think like that, again, positive mind. Sekali lagi saat Anda merenung berpikir seperti itu, kualitas batin yang positif itu muncul. So these are some of the ways. There are many more ways as well. So you do whatever way works for you. Jadi inilah beberapa caranya, ada banyak cara lainnya. Jadi tolong Anda coba eksplorasi ya, coba lakukan dengan cara yang bekerja manjur buat Anda. Okay, so then you are on the right track. So then once you have those two things, then there's one more thing, one more attitude you should put in place. Lalu itu nanti pada saat Anda sudah melakukan itu, merasakan kualitas positif, maka ada di jalur yang tepat. Lalu ini ada satu hal lagi yang paling penting ya, salah satu sikap positif yang perlu kita terapkan. Yeah, so all of this you do at the beginning of the meditation. Dan semuanya Anda lakukan secara aktif pada awal meditasi. And so the last thing is to make meditation, make the spiritual life the priority. Yaitu yang terakhir adalah membuat yang namanya kehidupan spiritual atau praktek spiritual ini menjadi prioritas saat ini. I was waiting for prioritasi, but you said prioritasa. Okay. Yeah. Okay. Sometimes C, sometimes Okay, very good. Very good. So what that means is that you understand that the most important thing in life is not the worldly things. The most important thing in life is the spiritual practice. Maksudnya mengutamakan atau memprioritaskan adalah kita memahami bahwa aspek-aspek dari kehidupan dunia ini bukanlah yang paling penting. Yang paling penting adalah kehidupan spiritual. The world is just going round and round and round, doing the same thing again and again and again, never going anywhere. Nah, ingat dunia ini kan terus muter terus, kadang-kadang kejadiannya sama berulang terus, nggak pernah kemana-mana. Yeah, you get born and then you die, you get born again, you have to do exactly the same thing one more time, go to school, your parents tell you, study hard, I want to see all A's, I don't want to have any B's, just study, and then you die, parents push you again, get B, get all A's. After 1,000 times of that, enough.
Jadi ini seperti ya Anda lahir, terus Anda meninggal, lahir lagi, harus sekolah lagi, diteriakin lagi sama orang tua. Nilainya kenapa begini terus, harus dapat A lagi, kerja, terus meninggal lagi, terus meninggal, lahir lagi ya dikejar lagi sama orang tua. Kenapa nilainya jelek, harus semuanya A lagi. Setelah 1000 kali begini Anda pasti bilang cukup. You learn all of these things and then you die, you forget everything, and you have to start from scratch every time. Dan setiap kali Anda sudah belajar begitu banyak, begitu meninggal, Anda udah lupa lagi, harus mulai dari nol lagi. Itu terjadi berulang-ulang. So the worldly life is round and round and round and terrible and boring and bad and negative. Spiritual path is like this, whoa, going up. Jadi kehidupan duniawi itu selalu muter-muter seperti ini, membosankan, menyakitkan, berburuk gitu ya. Sama seperti itu terus, tapi yang namanya kehidupan spiritual itu terus naik, bisa naik. It's the only place you find a solution. The only place where you find somewhere you're actually going somewhere is the spiritual path. Satu-satunya tempat di mana Anda menemukan Anda bisa naik level atau kira-kira bisa mencapai sesuatu gitu ya, itu adalah dalam kehidupan spiritual. If you develop your mind in good qualities, then when you die, those good qualities still there in your next life. Kalau Anda mengembangkan kualitas batin yang baik dan positif, saat Anda meninggal Anda menemukan bahwa kualitas batin yang positif ini akan menyertai Anda dalam kehidupan berikutnya. So you realize what is really important. What is important in this world is the spiritual life. The worldly life is not important. And once you understand that priority, when you meditate, then meditation becomes possible. Jadi pada saat Anda menyadari apa yang paling utama adalah bukan kehidupan duniawi tapi kehidupan spiritual. Jadi di saat itu Anda menyadari apa sih yang paling prioritas gitu ya. Jadi itu adalah kehidupan spiritual itu sendiri. Dan itu memotivasi kita untuk praktek. So you make these things clear in your mind at the beginning of the meditation. Jadi kita pastikan kita membuat semua ini ya, prinsip-prinsip ini kita ingatkan secara jelas pada awal meditasi. And then you relax. Kemudian kita santai. You let go. Kita melepas. You allow the meditation to happen almost by itself. Kita izinkan meditasi itu terjadi seolah-olah itu hampir terjadi otomatis dengan sendirinya. You're sitting back, observing the mind, observing yourself. Kita sekedar duduk gitu ya, seolah-olah duduk menonton, mengamati dan bagaimana itu terjadi sendirinya. And the power of observation is that things become more and more peaceful. Slowly. Yeah. Dengan kekuatan pengamatan ini apa yang terjadi? Maka perlahan-lahan semuanya tuh batin tuh perlahan makin berangsur-angsur makin damai. And then you just wait for the breath. Nanti Anda tinggal tunggu sampai ada napas. Don't go to the breath straight away. Forget about the breath in the beginning of the meditation. You wait for the breath, and when the breath comes to you, that is when you do breath meditation. Di awal meditasi jangan buru-buru loncat ke napas atau mengejar napas ya. Yang kita lakukan kita tunggu. Begitu nanti napas muncul, napasnya yang datang sendiri ke kita. Nah, di situ baru mengamati napas. If you go to the breath, it's too much holding on, too much grasping here. Kalau Anda langsung ngejar napas atau mencari napas di awal itu terlalu banyak memegang, terlalu banyak mencengkram. And if you hold on to the breath is not comfortable. Kalau Anda pegangan terus gitu ya, gandolit itu napasnya yang nggak nyaman. Yeah, you know the feeling when you hold on and it's not really at ease. You know that feeling? Anda tahu perasaannya ya, pada saat kita terlalu nyengkram kan rasanya nggak nyaman kan ya? Anda tahu kan rasanya? Ya. It's more like you are sitting back and you're just watching something beautiful. Yeah. Ini seperti kita sedang duduk saja nonton gitu sesuatu yang indah. Like you're sitting watching the sunset, for example. If you're watching the sunset, you don't think, oh, hold on to the sunset. Kalau saat Anda melihat matahari terbenam, kan ada yang indah. Anda nggak berpikir, wah kita harus pegang terus nih, nonton terus nih matahari terbenam yang indah. Yeah. You just relax and you enjoy. Yeah. Kita tinggal sekedar relax dan bisa menikmati pemandangannya. And if the breath is nice and soft and gentle, it is easy to watch because it's beautiful to watch. Dan kalau napasnya itu halus, enak gitu ya, menyenangkan, maka akan sangat mudah untuk mengamati napas. Meditation is the easiest thing in the world. Meditasi itu adalah hal yang paling gampang di dunia. And because it's so easy, it's difficult. Tapi karena saking gampangnya justru jadinya susah. You know what I mean? Because ada tahu maksud saya? human beings are so complicated. You have to make the easy things will make them complicated. Karena manusia itu yang makhluk yang sangat susah ya. Yang gampang-gampang malah ditambah ruwet-ruwetin ya, ditambah susah. Okay, so let's try some meditation together because that's the most important point. So we'll just do short meditations. We won't do very long ones today, just to give you a taste of the various ways of doing meditation practice, and then we will come back and we'll talk more about the Satipatthana and these things afterwards. So let's do 20
20 minutes of meditation, something like that, and then we'll carry on afterwards. Jadi kita sekarang mau coba kita praktekin sama-sama. Ya silakan mulai atur posisi dulu gitu ya. Karena itu hal yang paling penting hari ini prakteknya. Nanti kita akan praktek meditasi di Pandu Acan mungkin 20 menit. Setelah itu baru kita bicarakan tentang Satipatthana dan sebagainya. Ya silakan. Okay, so close your eyes. Jadi izinkan kita untuk mengistirahatkan kelopak mata. And when you close your eyes, you can feel your body very nicely. Saat memejamkan kelopak mata, mungkin Anda bisa merasakan tubuh dengan nyaman. And you can feel whether you have any pains or any problems or anything. And this is the chance, the opportunity straight away to rectify that, to get the pain out of the way, to sit in a different way, to change your posture, to sit on a chair, whatever it takes to feel that ease of the body. Jadi kalau Anda sedang merasakan tubuh ada bagian yang tidak nyaman, ada yang pegal, silakan Anda membereskan dulu, mungkin mengubah posisi duduknya, digerak-gerakin gitu ya. Ini kesempatannya Anda boleh lakukan untuk bisa membuat tubuh kita senyaman mungkin. So just do that at the beginning of the meditation, just getting kind of ready, feeling the body. Jadi silakan melakukan itu pada awal meditasi sekedar untuk bisa merasakan tubuh membuatnya nyaman. And when you have the right posture, the next thing to do is to find the ease and the comfort, where you feel relaxed, you don't feel tense, but you feel like really happy just to be sitting there. Yeah. Jadi pada saat Anda mungkin sudah ada di postur yang cukup baik gitu ya, berikutnya adalah bagaimana kita merasakan hal yang rileks tadi, yang nyaman tadi gitu ya. Sekedar kita merasakan nyaman itu sehingga kita mungkin merasa seperti, wah sekedar happy banget bisa duduk di sini. And to do that, it is important to be patient. It takes time for the mind and the body just to settle down and to feel at ease. So be very patient with the practice. Dan untuk bisa melakukan itu, kita mungkin membutuhkan agak sabar sebentar, menunggu sampai namanya pikiran dan tubuh ini berangsur-angsur mulai mulai lebih mapan, mulai lebih berangsur-angsur lebih santai gitu ya. Jadi itu memang membutuhkan kesabaran pada praktek ini. And then as you are patient with yourself, make sure that you're also gentle with yourself, that you are kind to yourself, that you are your own best friend. Jadi selain sabar juga kita harus memastikan bahwa kita tuh ramah, lembut kepada diri sendiri, memastikan bahwa kita tuh bagaikan sahabat karib bagi diri sendiri. And when you have this feeling of being your own friend, you feel a sense of warm feeling towards yourself. Then you can really relax. Saat kita merasa seperti kita bersahabat karib dengan diri kita sendiri, itu menimbulkan rasa sensasi kehangatan di hati ini. Dengan ini kita bisa membuat diri kita lebih santai.
And slowly, slowly allowing yourself to relax and to be at ease, to let go of the tension inside. One of the reasons why we are tense is because we are holding on. Letting go means you can relax and be at ease. Kemudian berangsur-angsur saat kita makin santai, makin damai mungkin di dalam, kita juga memperhatikan apakah kita ada rasa ketegangan, kita upayakan untuk lepaskan. Rasa ketegangan muncul itu karena kita memegang atau mencengkeram sesuatu. Melepas itu berarti kita bisa lebih santai, merasa lebih nyaman. And then you just have to be aware, you just have to be present and just observe whatever is happening. The beginning of the meditation, as I said, forget about the breath. It is not about the breath, it is about just being mindful. Jadi untuk sekedar pertama-tama kita sekedar sadar, mawas, sekedar hadir seutuhnya gitu ya. Untuk menyadari apapun yang terjadi. Ingat di awal bukan langsung ke napas, ini intinya bukan napas. Di awal sekedar hadir, sekedar menyadari. It is like the idea of being a passenger. You are not the driver, you are not in charge. You are allowing the meditation to happen. You are not doing the meditation is doing you. Jadi perumpamannya adalah mungkin kita memikirkannya bukan kita sebagai pengemudinya atau sopirnya, kita seperti penumpangnya. Jadi kita mengizinkan hal-hal itu terjadi, mereka yang mengemudikan kita. Jadi kita bukan yang mengendalikan atau melakukan meditasi, tapi meditasi yang sedang melakukan kita, atau meditasi itu melakukannya dengan sendirinya. You are like a passenger on a train. Anda seperti penumpang di kereta. You are looking out the window. Anda mungkin melihat ke jendela. And sometimes the scenery is beautiful, sometimes not beautiful. Kadang-kadang pemandangan di luar indah, kadang-kadang tidak indah. But because you are not driving, it means you don't choose. You just have to allow the scenery to be whatever it is. Dan karena bukan Anda yang mengemudikan, maka Anda cuma sekedar mengizinkan apapun yang muncul itu, ya, baik pemandangannya atau seperti apa. Anda sekedar mengizinkannya hadir. In the same way, in your meditation, you have to allow things to be. If the mind is thinking, allow the mind to think. If the mind is thinking some bad thoughts, okay, just observe the bad thoughts. If the mind is thinking good thoughts, just observe the good thoughts. Sama halnya dalam meditasi, Anda mengizinkan apapun yang terjadi apa adanya. Kalau misalnya batin ini berpikir, izinkan pikiran itu ada dan tinggal diamati. Kalau batinnya berpikir hal-hal yang buruk, ya amati saja pikiran yang buruk itu. Kalau batinnya berpikir hal-hal yang baik, sekedar amati pikiran yang baik itu. If you feel tired, it is okay. Don't worry. Don't fight the tiredness. Allow it to be. Kalau Anda lelah, maka Anda tidak perlu ini ya merasa cemas atau menganggap ini itu keliru. Jangan melawan rasa kelelahan itu. Sekedar izinkan kelelahan itu hadir apa adanya. And then by staying aware in this way, by being alert, you will find that gradually, slowly, the mindfulness and the clarity of mind gets established. Jadi saat dengan sadar, mawas, menyadari seperti ini gitu ya, menyadari apa yang terjadi seperti ini, maka Anda menyadari perlahan-lahan yang namanya kejernihan batin dan penyadaran itu ya, atau mindfulness itu akan muncul atau bangkit dengan sendirinya. So be a patient passenger, not an impatient driver. Jadi jadilah penumpang yang sabar, bukan pengemudi yang gelisah atau tidak sabaran.
And as you wait in this way patiently for things to calm down, make sure you see the pleasure of meditation. Jadi pada saat Anda dengan sabar menunggu seperti ini, melihat hal-hal mulai jadi tenang, mulai mapan, ya, mulai mereda, cobalah Anda bisa menemukan sukacitanya atau kenikmatan meditasinya. The pleasure of meditation is the freedom from the burdens of life. You're just sitting here doing nothing. What a wonderful thing that is. Kenikmatan meditasi ini datang dari melepas beban dari kehidupan gitu ya. Dengan begitu kita memahami betapa enaknya ya sekedar duduk di sini nggak usah ngapa-ngapain. You can opportunity to sit down and just to care for yourself. What a wonderful thing that is. Ini adalah satu kesempatan untuk sekedar duduk gitu ya, merawat diri ya, mengasup diri. Sungguh itu suatu hal yang sangat luar biasa. The beauty and the pleasure of meditation is when the mind suddenly becomes a bit more peaceful. Keindahan dan juga hal yang luar biasa dari meditasi adalah bagaimana sekedar melakukan seperti ini tiba-tiba batin ini menjadi semakin damai. Notice that peace. Perhatikan, sadari rasa damai itu. The pleasure of meditation is just being in good company, feeling good by being with good people. Kenikmatan dari meditasi ini sekedar merasakan bahwa kita dibersamai, ada teman-teman orang yang memiliki hati yang baik. When you look for all of these good points, these are very simple good points. These are simple things that everyone can experience. When you look for them and when you see them, they will grow. Dan inilah hal-hal yang satu kualitas baik yang sifatnya sederhana dan sesuatu yang semua orang pernah alami. Jadi kalau semua orang bisa melihat kualitas yang baik ini dan saat kita benar-benar melihat, merasakannya, maka kualitas itu akan bertumbuh. So just sit back and be aware. Jadi cukup sekedar kita duduk saja dan menyadarinya. And as you carry on in this way, sometimes you will see the breath
And then when you see the breath, you are in a sense doing the breath meditation already. Dan kadang-kadang pada saat Anda melakukan seperti ini, Anda mulai bisa merasakan napas. Suatu saat Anda merasakan napas, melihat napas itu ya, maka Anda sebenarnya sudah melakukan meditasi napas. And you know that it is the right kind of breath. If the breath is delightful, it's smooth, it's silky, it feels really nice, then you know you are on the right track. Dan Anda tahu itu adalah jenis napas yang tepat. Kalau napas itu terasa menggembirakan, menyenangkan, mulus, mungkin sehalus ya bagaikan sutra. Dan Anda tahu bahwa ini merupakan sesuatu yang ini ya, hal yang tepat untuk diamati. But if the breath does not feel nice, if the breath feels a bit tense, if it feels a bit forced, it feels a bit as if you are holding on, then you need to take a step back. Tapi kalau napasnya mungkin terasa kasar, masih terasa seperti dipaksa, serasa masih ada yang dipegang atau dicengkram gitu ya, mungkin kita harus kembali lagi, undur kembali ke yang sebelumnya. Go back just to relaxing 100%. Kembali untuk kita kembali merilekskan ya tubuh dan batin 100%. And even if all you can do is relax, that's good enough. Dan meski kadang-kadang hanya yang kita bisa lakukan hanyalah relax, itu sebenarnya sudah cukup baik ya, sudah caputo. And then when the breath arises again, then this time hopefully it is beautiful and smooth and nice and delightful. Dan ketika kemudian napas muncul kembali, teramati kembali, ya mudah-mudahan napasnya akan menjadi yang menggembirakan, yang mulus ya, dan juga mendamai. And then gently stay with the breath. Kemudian secara lembut kita membersamai napas itu. And if the breath disappears, dan kalau napasnya lenyap, wait for the breath to come back. Kita sekedar menunggu saja sampai napasnya muncul kembali. Don't go looking for the breath. Jangan pergi mencari-cari napas. In this way, it is very easy and very relaxing and very enjoyable to meditate. Dengan cara seperti ini akan sangat mudah, santai, dan sangat menyenangkan meditasi jadinya. Okay, so how do you feel now? Jadi bagaimana rasanya saat ini? Before we come to the end, always review the meditation. Sebelum kita menutup meditasi ini, selalu kita lakukan peninjauan, tinjau kembali. If you feel more at ease, more relaxed, more mindful,
always ask yourself why that is so. Kalau Anda merasa lebih enak, lebih nyaman, lebih santai, lebih damai, selalu tanyakan ke diri sendiri, kenapa ya bisa begitu? What have you done? Apa yang telah kita lakukan? What have you not done? Apa yang belum kita lakukan? How do you use the mind in a good way for meditation? Bagaimana cara kita menggunakan batin ini dengan cara yang baik, yang tepat selama meditasi? What does it mean to let go? Apa sih yang dimaksud dengan melepas itu? What does it mean to have the right attitude? Apa yang dimaksud dengan memiliki sikap yang baik itu? This is how you should reflect at the end. Itu yang harus kita lakukan, kita renungi itu pada akhir meditasi. Okay, so that is the end of the meditation, so please come out. Jadi inilah akhir dari meditasi, silakan perlahan-lahan bangkit dari meditasi.